puisi berjudul Cinta karya Hana Francisca. Puisi ini saya bacakan karena memang kedalaman kata-katanya, kedalaman maknanya bagus, dan diksi-diksinya, kemudian metafornya juga bagus ya. Dan pembacaan puisi tersebut untuk mengawali pembahasan tentang menghidupkan ruh puisi. Ini buku saya tulis hampir 2 tahun saya nulis, dan merupakan best practice. Buku best practice sepanjang saya menulis puisi dari tahun 1990 sampai sekarang. Saya masih berpuisi, dan ya saya pernah dinyatakan sebagai salah satu sastrawan angkatan 2000 oleh pengamat sastra Kori Layun Rampan almarhum. Terima kasih Pak Kori, semoga jasa-jasamu untuk sastra Indonesia terus berkembang dan menjadi pahala untukmu. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saya menulis buku ini karena memang banyak yang suka minta ke saya bagaimana sih cara nulis yang baik dan lain sebagainya, dan saya sering mengadakan pelatihan. Tempatnya memang berpindah-pindah. Nah, tapi ini era sosmed, jadi bukan karena kelatahan, tapi supaya memang barangkali apa yang saya tuliskan itu bermanfaat dan berguna, maka saya tayangkan dalam YouTube ini agar bisa dipirsa oleh sebanyak-banyaknya orang, dari mulai pelajar, guru, calon seniman, dan lain sebagainya. Kenapa diberi judul Menghidupkan Ruh Puisi? Karena memang buku ini bercerita bahwa puisi itu harus punya ruh. Sebetulnya bukan hanya puisi yang harus punya ruh itu. Seluruh karya tulis itu harus punya ruh. Nah, cuman beda-beda. Ruh puisi itu ada di mana? Ruh prosa ada di mana? Prosa dan drama. Lalu ruh artikel ada di mana? Ada 3 jenis tulisan itu sering saya klasifikasikan: puisi, prosa atau cerita, dan drama. Dan artikel. Drama itu sama dengan prosa sebetulnya, hanya beda teknik menulisnya saja. Beda beda penuangannya, tapi intinya sama, yaitu cerita di dalam drama juga. Kalau puisi itu bukan hanya cerita, tapi suasana, imajinasi, dan lain sebagainya. Nah, saya tadi baca puisi tadi, barangkali ada yang terasa ke dalam jiwa pembaca. Bila itu terasa, maka itulah yang disebut sebetulnya puisi tersebut memiliki ruh. Dia hidup, gitu. Di manakah ruh puisi? Nah, sebelum sampai ke situ, di sini dari bab 1, di bab 2 itu saya paparkan dulu. Langsung ke bab 2, karena bab 1 itu teori, jenis-jenis puisi dan lain sebagainya. Mungkin bukan tidak penting, tapi itu nanti saja. Langsung ke bab 2, jiwa puisi. Pendahuluan. Bila ingat puisi, ingat saja diri kita, sama-sama punya jiwa dan raga. Nah, jadi seluruh karya tulis itu pada dasarnya punya jiwa dan raga. Sama, puisi punya jiwa dan raga, cerpen punya jiwa dan raga, manusia punya jiwa dan raga. Orang lain membahasakannya dengan bentuk dan isi. Misalnya J.S. Badudu itu untuk raga puisi dia menyebutnya bentuk puisi. Kalau Profesor Yusrusiana itu menyebutnya prosedur ucap, itu disebut dengan raga puisi. Kalau T.S. Eliot dan I.A. Richard itu menyebutnya metode puisi. Jadi bagaimana puisi secara metode ditulis, itulah raga. Nah, kalau jiwa puisi itu J.S. Badudu menyebutnya isi puisi, T.S. Eliot dan I.A. Richard menyebutnya hakikat puisi. Saya menggunakan jiwa puisi dan raga puisi. Kenapa harus jiwa dan raga? Supaya gampang mengambil analogi dan membandingkannya kepada diri kita. Ya, karena dengan cara membuat analogi itu menjadi lebih gampang, gitu kan? Nah, katakanlah bahwa manusia itu punya badan, raga. Apa saja sih raga manusia? Raga manusia itu ada 2 sebenarnya intinya, kepala dan badan. Lengan, kaki, dan sebagainya unsur dari badan. Kepala di sini ada mata, ada telinga, ada hidung, itu unsur dari kepala, gitu kan?
Tanpa telinga manusia bisa hidup, bisa. Tanpa mata bisa, tanpa lidah bisa, tanpa hidung bisa. Gitu kan, walaupun cacat ya. Tapi kalau tanpa kepala, ya itu namanya ririwa. Kalau tanpa dia berjalan tanpa kepala, ririwa. Juga manusia harus punya badan. Kalau berjalan saja nanti cuman kepalanya saja, nah jadi ilmu rawa rontek. Nah, puisi pun badannya terdiri dari beberapa hal, lalu jiwanya terdiri dari beberapa hal. Saya awali dari jiwa puisi. Apa itu jiwa puisi dan bagaimana menghidupkannya? Tonton pada tayangan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya.